Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ustaz Robil, kita berpanjang Satri jamaah semua puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robi beriring selawat serta salam agar pula kita haturkan kepada kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita khusyuk, kita baca Fatihah, kita hadirkan buat pengarang kitab, guru dan juga orang tua kita masing-masing. Nanti kalau saya bilang sebut nama guru, nama orang tua yang telah mendahului, kita berdoa mudah-mudahan beliau semua diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan guru mereka semua Allah melahirkan. Dan bagi guru, orang tua yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu, fikih, dunia akhirat untuk diri keluarga dan juga orang banyak dan kita yang mengaji pada siang hari ini. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah hadir, hari ini nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah akan menyembuhkan. Kalau ada urusan, ada kerjaan, ada keperluan, mudah-mudahan Allah mudahkan kabul semua urusan, keperluan dan kerjaan ini. Mudah ini dari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahli baitihi wa ashabihi wal khulafa'ir rasyidin wa kulli sahabati rasulillah ajma'in. ila abaina wa ummahatina wa ila syekhina wa alifina wa ustadina wa li ashabi kubyalina wa liman ahsana ilaina wa li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi wa maghribiha min awwalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Banani Asy-Syafi'i, Sayyid Bakar Saddaw bin Sayyid Muhammad Saddaw Ad-Dimyati, Imam Ibn Hajar al-Haytami nafa'ana fi ulumihim bidzurriyyah lana wal muslimin wa khususan ila al-Qur'an. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa aqwalina min barakati fi dzalik. Meneruskan pelajaran kita halaman 70. 180. Bukan kok, jawab apa? 70. Faslun fi sholatil jamaati. Nah, sekarang kita akan membahas tema baru. Banyak tema, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Diajarkan lagi muridnya, istrinya, anaknya, kawannya. Mudah-mudahan kualitas ibadah kita semakin menyempurna. Sekarang fi sholatil jamaati, pasal sholat jamaah. Wasyuri'at, disyariatkan. Wasyuri'at, disyariatkan. Apa yang disyariatkan? Sholat jamaah. Sholat jamaah itu ada, diperintahkan kapan? Bil Madinati, di kota Madinah. Berarti di Mekah belum ada perintah sholat jamaah. Lalu saya cari khasiat. Jadi belum ada perintah sholat jamaah. Ya. Taruh. Ya. Jadi diperintahkan sholat jamaah. Ya.
Di sini di hasyiahnya nih ada hadis inna salatal jama'ati tazidu ala salatil fardhi sab'an wa ishrina. Jadi salat jamaah itu mengungguli salat sendiri 27 derajat. Itu kurang lebih. Nah, salat jamaah yang fadilahnya gede itu disyariatkan di Madinah. Disyariatkan di Madinah. Di Madinah. Ya, wa aqalluha, dan paling sedikitnya jamaah imamun wa makmumun. Satu imam, satu makmum. Jadi jamaah gitu ya. Imam, makmum berarti 2 orang. 2 orang cukup. Wahia, adapun sholat jamaah tingkatannya maksudnya. Mana yang paling utama? Yang pertama fil jumu'ati, sholat Jumat. Summa fi subhiha, kemudian sholat jamaah subuh di hari Jumat. Level 2 tuh, nomor 1 sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu nggak sah kalau nggak berjamaah. Ntar abis ini insya Allah kita bahas sholat Jumat. Ini selesai sholat Jumat. Jadi subuh di hari Jumat. Subuh di hari Jumat. Summa subhi, kemudian subuh di hari-hari selain Jumat. Summal isya, kemudian sholat isya berjamaah. Summal asri, kemudian asar. Summal zuhri, kemudian zuhur. Summal maghribi, kemudian maghrib. Nah, yang paling ringan itu maghrib. Makanya maghrib itu banyak jamaahnya. Zuhur juga banyak. Tapi lihat asar, paling sebaris. Karena berat di waktu nyantai. Hanya zuhur banyak penuh. Lihat asar, hilang pun kan zuhur. Yang ketawa dia tuh. Sholatul jamaati, adapun sholat jamaah fi ada'i maktubati, di sholat wajib. La jumu'atin, tidak Jumat, apa hukumnya? Sunnatun mu'akkadatun, sunnah yang mu'akkad. Ini mazhab Syafi'i ya, mohon maaf. Kalau mazhab lain bilang wajib ya silakan. Ini kitabnya mazhab Syafi'i. Jadi hukumnya apa? Sunnah mu'akkad. Mu'akkad apa sih Ustaz? Yang ditekankan. Itu namanya mu'akkad. Kalau tempo-tempo kita dengar hukum sunnah mu'akkad, berarti ditekankan. Itu kalau mu'akkad, Rasulullah belum pernah ninggalin. Mu'akkad. Idul Fitri hukumnya apa? Sunnah mu'akkad. Berarti Rasulullah seumur hidup belum pernah nggak sholat Idul Fitri. Itu. Sholat witir hukumnya apa? Mu'akkad. Berarti Rasulullah seumur hidup belum pernah meninggalkan sholat witir. Nah, ini jamaah, berarti Rasulullah selalu jamaah. Sunnah mu'akkad. Kalau ada yang bilang wajib ya lain. Nah, ini mazhab Syafi'i mayoritas sunnah mu'akkad. Rasulullah nggak pernah tuh nggak jamaah. Waktu sakit pun jamaah. Dulu kan ada peristiwa terjadi tuh, masyhur betul. Rasulullah sakit, nitip pesan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Baik ya Rasulullah, jadi ada atas perintah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar bersedia jadi imam. Saya lagi sakit kurang lebih begitu. Nah, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar maju jadi imam. Nggak disangka Rasulullah keluar ikut jamaah. Sayyidina Abu Bakar mundur, masa makmumnya Rasul. Ya. Jadi Rasulullah belum pernah jadi makmum. Dalam riwayat pernah sekali, imamnya nggak tahu. Abdurrahman bin Auf imam. Itu juga nggak tahu, nggak pernah daya. Makanya apa yang terjadi di makmum itu bukan dari Rasulullah, tapi ditetapkan. Itu yang disebut hadis takririyah, seperti teknis sholat makmum masbuk. Itu bukan dari Rasulullah, karena Rasulullah belum pernah jadi makmum. Jadi makmum masbuk kan begitu caranya tuh. Nah, itu dari sahabat. Dulu sahabat tuh kalau jadi makmum masbuk nanya dulu, datang ke masjid, dia colek di belakangnya, berapa rakaat udah imam, dijawab dengan isyarat. Ustaz, datanya di mana tuh? Dalam kitab Al-Umma fi Asbabil Wurudil Hadith yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dijawab dengan isyarat. Di situ kan dijelaskan isyaratnya apa? Aku kan kepala apa-apa atau dehem, wallahu a'lam.
Udah berapa rakaat imam? Kalau DM-nya 3 kali berarti 3 rakaat. Enggak, ini anu saya aja, salah saya aja. Cuman kan tasawuf bil isyarah kan macam-macam. Ya. Kalau ada janda lewat kan begitu. Ada juga yang mengangguk di kantor tuh kalau ada yang cakep lewat kan pada deh. Ya, apalagi kalau ada atasan galak kan lewat. Dijawabnya udah berapa rakaat? Dijawab dengan isyarat. Nah, makmum yang tadi terlambat ngebut sampai ke jumlah rakaat yang dibilang. Begitu seterusnya. Nah, ada sahabat satu tidak seperti kita tuh makmum masbuk. Ketika imam tasyahud awal udah gak pakai nanya lagi berapa, langsung aja ikut tasyahud. Nanti imam salam, makmum diri. Nah, Rasulullah menetapkan itu. Siapa yang sholatnya demikian? Saya Rasulullah. Kalau jadi makmum masbuk ya begitu. Gitu. Akhirnya keluar hadis lah. Nah, kalau kamu mendapati imam begitu, sempurnakan dan teruskan. Wallahu a'lam. Atau kamu kalau Nah, kembali ke konteks. Dulu ketika Rasulullah keluar, Sayyidina Abu Bakar mundur, ya kagak enak masa makmumnya Rasul. Nah, akhirnya tetap Rasul jadi imam. Nah, ini menjadi data tuh, bahwa seandainya Sayyidina Abu Bakar tetap jadi imam, salah gak kira-kira? Halo, kalau Sayyidina Abu Bakar tetap jadi imam, salah gak kira-kira? Enggak, ada diperintahkan Rasul. Nah, kenapa Sayyidina Abu Bakar mundur? Halo, kenapa? Ada. Nah, makanya di mazhab Syafi'i terlihat tidak dilakukan Rasul dan pada sebenarnya ada, Pak. Dan begitu seyogyanya. Kayak Rasulullah masuk ke masjid itu ada doanya, tapi kita kudu dirubah. Begitu kata Imam Nawawi dalam Al-Adhkar. Nambahin min. Karena kalau persis dengan Rasulullah, songong gitu. Jadi Rasulullah kalau masuk masjid, ya Allah, jadikan aku orang yang paling bertawajuh. Terus kita sama. Makanya nambahin min. Ustaz datanya di mana? Coba buka Al-Adhkar di bab doa masuk masjid. Di mazhab Syafi'i menambahkan min. Apakah bid'ah? Bukan, itu ta'ziman wa takriman. Sayyidina Abu Bakar tadi diperintah jadi imam terus mundur. Apakah Sayyidina Abu Bakar berdosa? Tidak, dia ta'ziman. Makanya di mazhab Syafi'i ya begitu sama orang tua misalnya diutang dan lain-lain. Menambah. Jadi kudu bijak. Nah, terus kembali ke konteks itu intermezzo. Nah, jamaah sunnah muakkad. Jadi sangat dianjurkan. Rugi kalau tidak berjamaah. Beda dengan mazhab lain. Boleh jadi ada yang mewajibkan. Tar. Li khobari berdasarkan hadis al-muttafaqi yang disepakati. Berarti hadisnya sahih. Kalau muttafaq alaihi itu disepakati oleh Bukhari Muslim. Alaihi. Coba cek Sahih Bukhari muttafaq alaihi. Sahihul Bukhari nomor berapa tuh? 645. Sahih Muslim nomor 650. Apa kata Nabi? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholatul jamaati, sholat berjamaah, afdalu lebih utama. Afdalu lebih utama min sholatil fardhi, dari sholat menyendiri sendiri, bisab'in 7 wa isrina 27 darajatan derajat. Wal afdaliyatu taqtadi an-nadbiyata faqat. Nah, keutamaan ini menunjukkan kesunatan saja, bukan berarti perintah yang mewajibkan. Di mazhab Syafi'i makanya jamaah adalah sunnah muakkad, tidak dihukumi wajib. Gitu. Bahkan katanya nih hikmah 27 wa hikmatus sabti wa isrina ana fiha fawaida tazidu ala salatil fadri binahwi dzalika. Hikmah 27 ana fiha, karena sesungguhnya salat jamaah fawaida tazidu, ada keutamaan yang lebih ala salatil fadri, atas salat sendiri binahwi dzalika, yang seumpama itu. Lihat kata Syekh Abi Bakar Sato, apa itu? Lihat di Sirajul Mulkini, ana jama'ata salah satu wal hasanatu bi asri amal. Katanya itu jamaah ada 3 kebaikan.
Satu kebaikan 10 seumpamanya. Ya, jadi 10. Kenapa sholat jamaah lebih 27? Yuk kita reken. Apa benar ada 27? Lihat. Pertama, ada keutamaan ijabatul muadzin biniati sholat. Tadi kan kita datang, ada muadzin kan? Kita datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab tuh, ada fadilah 1 tuh. Dibanding yang tidak berangkat ke masjid. Dia udah kalah di situ. Yang kedua, wa takbir ilaiha fi awalil waktu. Takbir di awal waktu bersama imam. Dia kagak tuh. Wal masyi ilal masjidi bisakinah. Terus jalan ke masjid. Yang kagak ke masjid nggak ada tuh keunggulan jalan ke masjid. Jadi jalan ke masjid itu keutamaan dari 27 itu baru berapa tadi saya sebut? 3. Nih coba apa benar ada 27? Jalan ke masjid lain. Itu langkah kita Bapak. Makanya kalau ke masjid itu jangan lari. Jangan terburu-buru, biarin aja, ketinggalan gak apa-apa. Nabi larang betul. Kalau jalan ke masjid nyantai. Kayak di Bali gitu, enggak kayak udah pernah Bali aja. Kayak kalau lagi jalan di pinggir putar gitu, nyantai. Jadi kalau mau ke masjid nyantai saja, nggak boleh buru-buru. Nyantai. Kalau yang lari-lari berarti belum ngaji. Kecuali sholat Jumat, kalau ketinggalan bahkan wajib lari. Lain itu bab nyantai. Jadi nyantai. Jadi bapak dari kantor ke masjid ini ingat Allah nggak mudah. Mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dulu ada sahabat Nabi izin ke Nabi. Rumahnya di ujung kota. Jadi kalau adzan mereka jalannya jauh. Izin ke Nabi, ya Rasul, izinkan kami pindah ke samping Masjid Nabawi. Enak kali pas duk nyampe. Ini bahasa saya. Zaman Nabi gak ada beduk. Ya. Ini contoh aja. Bahasa Betawi kan begitu. Enak kali pas adzan nyampe ke masjid, nyampe. Izinkan kami pindah dekat Masjid Nabawi. Nabi melarang. Lalu turun ayat, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nuhyil mauta, menghidupkan yang mati, wa naktubu ma, dan menulis ma apa-apa, qaddamu, langkah kaki, wa athar, dan bekas-bekas. Jadi dicatat nih Bapak nongkrong di sini iktikaf sambil ta'lim wa ta'allum, itu dicatat. Jadi Allah gak mudah, nyatet gampang. HP aja HP. Ini bisa berapa giga begitu. Padahal kecil. Ya gampang aja, apalagi Allah, apalagi para malaikat. Jadi catatan kita. Bahkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti suatu masa tangan kita yang ngomong. Ini lisan kita kebanyakan ngibul dibikin apa. Nah begitu juga nih yang tembok kita. Makanya dalam sholat sunnah itu secara mutlak pindah-pindah. Biar apa? Biar itu tempat menjadi saksi di hadapan Allah Rabbul Izzah. Gampang aja memberikan saksi. Dulu Rasulullah waktu khatib nyender di pohon kurma. Sahabat bikinin mimbar di Raudhah. Akhirnya Rasulullah nggak nyender lagi. Itu pohon kurma nangis. Bayangin ini. Nanti tembok yang kita sendiri, karpet yang kita dudukin, kitab yang kita kaji dia akan memberikan kesaksian. Dan itu sederhana. Lidah ada tulangnya dibikin ngomong. Apalagi tangan yang banyak tulang, gampang. Begitu juga maksiat, botol yang pernah kita cekek belum memberikan saksi. Botol. Tapi makanya wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi ada jalan, ada fadilah. Allah tidak dusta, Allah tidak bohong, Allah tidak budak, dia itu langkah kaki dia. Nah, orang yang tidak berangkat jamaah enggak dapat fadilah. Terus apa lagi? Wa dukhulul masjid da'iyan, masuk masjid sambil berdoa. Orang yang enggak berangkat enggak dapat doa. Tahiyat masjid, doa dan lain sebagainya. Udah beberapa. Wa salatu tahiyat inda dukhul, salat tahiyat masjid tadi. Itu lain lagi utamanya. Kullu dzalika binati sholatil jamaati. Wa tijaru jamaah, nungguin jamaah. Fadilahnya lain lagi. Wa sholatul malaikatu alaihi, dan malaikat berselawat kepada orang yang berjamaah. Yang enggak jamaah maka dapat itu. Wa syahadatu ilaihim, dan malaikat bersaksikan kepada mereka. Wa ijabatul iqamah. Tadi jawab azan, sekarang jawab iqamah. Orang yang enggak sholat jamaah enggak bisa jawab iqamah. Wassalamatu minasyaitani hina yafiru indal iqamah, dan selamat dari setan ketika setan lari ketika iqamah dikumandangkan. Jadi Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, setan lari dan kita selamat. Itu fadilah yang keberapa?
Wal wuqufu muntaziran ihramal imam. Dan waktu diri nungguin imam takbir. Itu ada fadilah tersendiri. Jadi ketika imam Allah, kita nungguin nih kapan imam takbir. Allahu Akbar, kita sambut. Itu ada fadilah tersendiri. Nunggunya aja ada total. Wa idraku takbiratul imam dan mendapati takbir bersama imam. Itu fadilah keutamaan tersendiri. Makanya Bapak ketika imam Allahu Akbar langsung sabar. Jangan ditunggu lagi. Kalau ditunggu lagi ntar aja datangnya pas mau ruku. Benar ini. Fadilah jamaah tersendiri. Imam Allahu Akbar langsung Allah. Itu namanya mendapati takbir bersama imam. Wa taswiyatus sufuf dan meratakan shaf. Itu fadilah tersendiri. Yang nggak berangkat ke masjid nggak bisa. Sufufakum. Kita lihat rapat. Itu ada fadilahnya. Terus mana lagi? Wasidatu farjah. Wa jawabul imam inda qaulis dan menjawab imam sami Allahu liman hamidah, kita bilang Rabbana lakal hamd. Itu fadilah yang tak jamaah enggak dapat. Wal amnu minas sahwi ghaliban, aman dari kelupaan. Kalau salat sendiri cenderung lupa. Kalau ada imam enggak lupa deh coba. Ingat, kalau salat sendiri menghayal kan. Apalagi tadi ngelihat teman kerja kayaknya semakin demplon kepikiran. Lupa, gua 3 berdua ini, 3. Yang jamaah selamat dari itu fadilah tersendiri. Wa tanbihul imam idza saha, dan ada fadilah mengingatkan imam kalau imamnya lupa. Subhanallah. Itu ada fadilah. Terus imam keder di bacaan kita yang nurusin. Itu fadilah sendiri. Imam keder. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bercanda. Wa khusyuk dan jamaah lebih khusyuk. Wassalamatu mimma yalhi ghaliban, dan selamat dari yang melupakan ghaliban secara ghalib. Wa tahsinul hayati ghaliban, dan bagus keadaan ketika jamaah itu bagus. Rapi keadaannya. Wa ihtifaful malaikatu bihi, dan malaikat juga ikut. Kan ketika amin malaikat ikut amin. Wa tadribu ala tajwidil Quran, dan dekat kepada tajwid Quran karena imamnya kan bisa ngaji. Kalau kita sendiri kan Sirotol lagi, udah bertahun-tahun jadi orang Islam sirotol lagi, anak-anak ta'alahin, ya Allah. Imamnya kan bisa selamat dari itu, sehingga kita selamat. Jadi betul ya yang nggak bisa ngaji, jangan belajar langit dulu, tajwid yang benar, makhluk dulu, jangan belajar tafsir dulu, bacanya masih wailul likulli humajatin lumajah, ya bukan Quran tuh. Makanya orang yang nggak fasih nggak boleh baca selain Fatihah. Ijazul zilatil ardu zilzal, bukan ijazul zilatil ardu zilzal. Allah kasih usia panjang, rezeki murah, umur banyak, masjid banyak, ngajinya masih begitu. Nggak boleh baca yang khawatir bukan Quran yang dibaca. Benar ini. Ustaz, apa benar setan tuh kalau dibacakan ta'awudz lali? Benar, sahih. Kalau ada kesurupan baca ta'awudz, ayat kursi hilang dah. Kok saya baca ayat kursi 10 kali nggak hilang-hilang? Bacain gimana? Saya dengerin. A'udzubillahi min kata jinnya. Baru belajar ayat dulu sok ngusir gua. Begitu maknanya salah. Kan maknanya beda kalau maknanya salah. A'udzu, aku berlindung. Kalau a'udzu, kata jinnya. Wah, ngapain? Oh, salah. Gitu kata jin. Makanya nggak mau banyak. Karena bacaan maknanya salah. Kalau data mah kuat, dibacakan ta'awudz, setan. Kok nggak lari-lari lo bacanya begitu? Diminas setan ya. Harusnya kan sin besar, sasisu bas. Sifatul huruf tafasyi. Belajar makhluk. Nah, kalau jamaah selamat dari itu. Karena imam kan bisa, kan ditanggung bacaannya. Yang masih alhamdulillahirabbil alamin harusnya kan ain. Yang masih rabbil ya karena sirotol laji, yang masih sirotol lazi pakai sin sirotol ditanggung sama imamnya bisa. Yang sholat sendiri coba nggak dapat tanggungan. Terus apa lagi? Watamul arkan, tahu rukun imam. Oh ini rukun. Terus wal'ab, tahu rukun, tahu sunnah ab'ad. Makanya kan kita belajar, oh ini sunnah ab'ad. Kan kalau sholat kudu terbersih itu ya, nandain paham. Oh ini rukun. Lagi baca Fatihah contoh, bismillahirrahmanirrahim. Oh ini rukun, ketika rukun. Oh ini rukun. Subhana rabbiyal a'la. Oh ini sunnah.
Nah, oh ini sunnah at-tasyahud. Ada orang sholat bertahun-tahun jadi orang Islam nggak tahu itu. Waduh, gimana urusannya? Padahal gajinya gede, padahal umurnya panjang, padahal majelis taklim di mana-mana. Nggak tahu, sholat aja, tahu rukunnya mana? Gimana? Apa bedanya sama sholat anak TK? Dia juga pada ruku, dia juga pada sujud. Jamaah. Terus wa izhar syiar Islam, dan menunjukkan syiar Islam. Orang yang sholat sendiri, kalau Islamnya zuhurnya jamaah. Orang yang non muslim lihat serem. Ini syiar. Ini mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa irghami syaitani bil ijtima' alal ibadah wa ta'awun alal ta'ah. Dan irgham apa ya? Setan takut dengan ta'awun alal birri wa taqwa. Dan juga ketaatan kepada Allah. Dan setan benci kalau ada orang ibadah kepada Allah. Nah, sekarang ini rame-rame at-ta'awun alal birri wa taqwa, dan juga dalam ta'ah. Wa nasatil mutakatsir, dan bikin semangat orang yang malas. Kalau jamaah itu nggak ada malas, pasti semangat. Beda sama sendiri. Allah. Bacanya balik Allah. Terus kalau ini dipaksa. Nah, jadi orang yang bikin semangat yang malas. Wa salamatu min sifatin nifaq, selamat dari sifat munafik. Jadi orang yang jarang jamaah itu sifat munafik menempel erat pada diri. Tapi kalau jamaah, Allah akan kikis sifat munafik. Munafik itu tandanya 3. Kalau ngomong bohong, kalau janji dusta, kalau janji mengingkari, kalau dikasih amanah khianat. Itu ciri. Salah satu aja kita munafik. Kalau 3-3-nya ada Ustaz, namanya munafik kuadrat. Janji aja, kalau sering bohong udah dia munafik. Nah, orang yang sering jamaah terhindar dari sifat. Saya ingat betul waktu ngaji dengan kiai saya, alhamdulillah, beliau sudah wafat. Saya ingat betul ngaji hadis Riyadhus Shalihin. Nah, kalau kalian jujur, nggak usah 40 hari, 7 hari saja Allah akan kasih kelebihan dari itu. Jadi sesuatu yang kita istiqomahkan, dia akan keluar anunya. Ya bahasanya karena, tapi keistimewaan orang kalau jujur terus kan. Kayak kita nih, kalau dia orangnya jujur, dia terkenal sebagai orang jujur, dan pasti kalau dikasih kerjaan pasti dia yang duluan. Itu kan keistimewaan. Katanya kalau lisan kita jujur 7 hari saja. Nah, tapi jujur itu sulit. Nah, itu kata kiai saya. 41 hari. Keramatnya keluar, omongannya tajam, hadir. Dan itu jangan irasional, itu rasional. Jangan dibilang klinik, jangan dibilang biasa saja. Orang yang jarang bohong, kalau ngomong tajam langsung masuk ke relung hati yang dalam. Nah, ke masjid pernah gak didengerin sama anaknya, orang babanya tukang bohong, jadi lisannya kurang. Wajar saja ini, jangan bilang ke klinik, wajar. Dan itu sulit kata kiai saya. Ini ada anak kecil cantik, anak kecil menggemaskan. Kita panggil, nak sini, kita pengen cium pipinya, kita pengen cubit, karena itu anak kecil menggemaskan. Nak sini nak, ini ada permen. Terus pas nyampe kita tangkap, kita cium, permen yang nggak ada, itu dusta gitu. Dan itu pengaruh kepada lisan. Apalagi kita begitu aja enggak, apalagi kita. OTW masih di masjid OTW. Awal. Itu siapa bang? Baik itu teman, padahal selingkuhan. Bohong. Kalau dia tahu, dia marah. Benar ini, kalau orang jujur tajam, kalau ngomong tuh langsung masuk ke hati yang paling dalam. Ya hidung sama. Kenapa nggak tajam? Kita biasa. Saya sering kan itu. Bapak kalau masuk hotel manapun tidur bantal pertama kali kita pasti aromanya beda. WC manapun kalau kita masuk, tapi sebenarnya itu nambah. Berarti kan bisa berpotensi pekak, bisa berpotensi tajam. Di kuping kita berpotensi. Ciri-ciri kuping yang tajam itu kan sering nguing katanya. Wing. Makanya suruh baca selawat. Itu berarti ada yang ngomongin baik. Ustaz saya ngomongnya tiap detik, itu namanya congean. Kayak nama. Benar. Jadi dan itu natural. Dulu katanya di zaman salafus saleh, orang kalau ada yang gibah, sekampung bau busuk, sekampung. Hidungnya tajam. Oh sekarang enggak, karena biasa orang gibah. Bapak ke Bantar Gebang dah, Bantar Gebang. Itu ada warteg di tengah-tengah Bantar Gebang.
Dan banyak orang makan dengan begitu nikmatnya dikelilingi tumpukan sampah. Nah, bapak yang gak biasa akan merasa ya Allah. Tapi yang biasa saja. Nah, begitu juga kita ini udah terlalu banyak maksiat, ini biasa. Tapi kalau Al-Arif bilang pasti melihat dengan kacamata lain, mencium dengan aroma lain. Bukannya sok sakti, bukan. Itu potensi yang Allah berikan. Gampang kok, sederhana. Orang melihat catatan aja auditor, wah ini di markup, bukan berarti sakti. Kan sering saya bilang. Jadi tajam, lisannya tajam. Nah, jangan makanya kata Nabi, ittaqillaha firasatal mukmin. Takutlah kamu kepada firasat orang mukmin. Orang mukmin itu yaitu melihat binurillah, melihatnya dengan cahaya Allah. Jangan ayah selempang, jangan pergi benar. Bukan sakti, bukan ini. Ini mah dikit-dikit klenik mulu sih ngaji. Ini datanya harus. Nah, orang yang sering jamaah selamat dari nifaq. Ustadz, kalau jamaahnya Johor doang, ada nggak di sini jamaah? Yang jamaah Johor doang ada di sini. Ya, tambah asar, tambah maghrib, tambah isya, tambah subuh. Insya Allah nifaq itu selesai bisa. Jadi sering ngomong, sering dusta gampang. Orang yang sering jamaah itu, orang kalau sering dusta itu lisannya udah nggak tajam. Nah, makanya orang-orang politik nih hati-hati nih, janji mulut. Janji itu dalam kacamata psikologi itu kayaknya menarik semua kepercayaan. Makanya di panggung, kalau saya jadi, itu kan dicari. Bapak dijanjikan orang. Jangankan jutaan, 100.000 saja, 100.000. Besok lu, gua kasih ya, kalau gua gol, gua kasih lu 100.000. Gak usah jutaan, 100.000. Itu seakan-akan energi dia kita tarik. Berarti dijanjikan. Dia akan ingat seumur hidup. Dia gol, terus dia janji tuh kasih 100 pas gol, belum dibayar-bayar. Ingat, makanya dulu saya baca artikel, ada orang tua nggak ditegur anaknya dari kelas 4 SD nyampe anaknya kelas 3 SMP. Dia baru sadar, ternyata setiap pulang kerja kok anaknya nggak pernah negur dia. Bertahun-tahun baru sadar, nggak pernah ngomong, dia diam saja. Akhirnya tuh ayah sadar, kok selama ini kayaknya anak dia yang laki nggak pernah negur dia, atau sepertinya dah. Tapi ini insya Allah tuh artikel senada walaupun tidak sama persis. Akhirnya dikorek, kenapa kamu nggak pernah negur ayah? Dia ingat waktu kelas 4 SD, kalau juara 3 minimal 1, 2, 3 dibelikan sepeda. Ternyata astagfirullah, lupa. Ternyata janji itu luar biasa menarik energi sebesar-besarnya sama orang yang dijanjikan. Investasi perbendaharaan kepercayaan orang yang dijanjikan akan berkurang kalau nggak dikembalikan. Jadi ada anak nggak negur ayahnya gara-gara dia mau dibelikan sepeda. Nyampe kelas 3 SMP dia nggak mau negur ayah. Ayahnya minta maaf, dibelikan dibelikan sepeda. Ayahnya baru sadar, ya Allah. Makanya jangan gampang berjanji kalau nggak bisa memenuhi. Dan dalam Islam kalau mau berjanji ucapkan insya Allah. Wala taqul syai'in inni fa'ilu dzalika goda illa ayyasha. Nabi aja diomelin sama Allah, itu turun ayat. Nah, Nabi Sulaiman dulu, intermezzo insya Allah masih ada. Nabi Sulaiman dulu istrinya 100. Nabi Sulaiman di anak kitabnya kemarin kan udah tuh di bab insya Allah. Nabi Sulaiman tuh bininya 100. Bapak mau bininya 100? Dari behal berarti mas. Nabi Sulaiman istrinya 100. Dia ngomong sama menterinya, ntar malam saya akan tiduri 100 istri saya. Dan dari rahim istri-istri saya akan melahirkan anak yang gagah berani di medan pertempuran fi sabilillah. Kata menterinya, insya Allah itu. Iya anak, datanya iya anak. Insya Allah. Nabi Sulaiman tidak mengucap insya Allah. Nah benar, malamnya dia hubungan badan. Semuanya nggak ada yang beranak kecuali satu, separuh manusia. Kata Rasulullah dalam hadisnya di anak. Nanti kalau mau nyari datanya, saya carikan itu di. Saya ingat betul, saya sudah sampaikan itu. Seandainya Nabi Sulaiman bilang insya Allah, yang dicita-citakan terjadi. Makanya apapun Bapak, insya Allah itu kayak kekuatan merealisasikan. Jadi ingat ini pelajaran insya Allah. Insya Allah ada belakang.
Kalau tender saya gol, insya Allah. Gitu. Saya mau insya Allah. Insya Allah. Nabi aja diomelin gak bilang insya Allah. Nah, kembali lagi ke konteks. Orang yang jamaah selamat dari sifat munafik. Makanya beruntung Bapak kalau Bapak udah istiqomah pertahankan itu. Terus juga yang 27 ini masih representatif. Ini tidak lari dari konteks karena ini dijelaskan di hasyiah. Min isa'atiz dzan, dan selamat dari buruk sangka. Bihi annahu tarkus shalah wa niyatus shalah. Kan orang enggak selamat dari buruk sangka orang. Berarti kan kalau kelihatan ke masjid, oh udah sholat. Coba yang enggak jamaah, kan orang dia sholat apa kagak sih? Kan jadi orang berpotensi suudzon. Ya kan nggak boleh kita suudzon sama saudara kita, tapi saudaranya yang begitu. Jadi kita jadi suudzon. Dia kok masih di kantor ya? Dia jamaah apa kagak sih? Padahal udah sholat sendiri, tapi kan kita nggak lihat. Nah, orang yang berjamaah selamat dari suudzon. Jadi jangan salahkan ketika ada kerjaan, orang yang sering jamaah yang dipercaya yang nggak berangkat, kan pasti ada kecenderungan fitri, kecenderungan manusiawi. Ini ada yang rajin jamaah, ini nggak pernah jamaah. Kira-kira kita disuruh kasih hadiah, kita kasih ke mana? Nggak bisa dibohongin. Kita kasih yang ke jamaah. Itu kan pikiran, boleh jadi pikiran salah, tapi itu selamat. Karena fikih itu nahkumu bil zawahir. Kita hanya melihat yang zahir. Makanya kalau ada wali nih, dalam kacamata fikih, ada wali sholatnya di Mekah. Terus kita lihat dia nggak sholat, tariku sholat juluki dia. Urusan dia sama Tuhan, urusan dia. Makanya saya Siti Jenar dihukum sama wali sholat. Walaupun misalnya darahnya mengalir asma Allah, itu urusan dia nanti sama Allah. Tapi secara zahir, kalau benar ini cerita, makanya konsepnya kan banyak. Kata Hamka sih dalam desertasinya, desertasi Hamka mengutip desertasi, saya Siti Jenar katanya hanya nyontek dari peristiwa Al-Halaj di Baghdad. Nah, tapi banyak data yang kuat bahwa saya Siti Jenar memang ada. Kan ada Adipati Pangging itu ya. Nah, ada dua tuh versi. Apapun itu saya nggak mau terjebak di situ. Tapi emang benar. Jadi kalau wali dia sholatnya ke Makabul nggak kelihatan. Tapi kita nggak pernah lihat dia sholat Jumat. Dia peninggal sholat. Urusan dia wali min auliya urusan dia. Nah ini orang yang jamaah selamat dari suudzonnya orang. Berapa tuh? Fadilah ke berapa tuh? Terus waniyaturad salam ala imam. Dan niat menjawab salam. Assalamualaikum. Kan ada fadilahnya. Terus wal intifa'u bil ijtima'i ala du'ai wa dzikri, dan ngumpul bermanfaat zikir bareng. Kita kan habis sholat zikir. Wa audu bil birakatil kamil ala naqis, dan kembali kepada kekurangan, kesempurnaan atas kekurangan. Wa qiyamu nizamu ulfah. Ulfah itu apa? Kerukunan. Nizam. Wa qiyamu nizam ulfah. Jadi terbentuk rasa kasih sayang di antara kita. Kan yang sering jamaah tentu negor saya hello. Mas, oh, jamaah itu tuh apa namanya? Masjid apa sih? Taqwa. Ya, Masjid Taqwa. Ini kan beda-beda divisi. Ada divisi cetak ya, benar. Ada divisi konsumsi ada. Ada divisi janda. Di sini kan macam-macam divisi. Ya, itu kan ketika kampung di sini, terbangun ulfah. Kiwakiam nizamul ulfah, kebangun apa namanya, kerukunan bainal jiran, di antara tetangga. Ini divisi ini divisi ini. Akhirnya kan salaman, saya hello. Mana? Ntar ngaji gak? Kan jamaah. Terbangun. Yang nggak pernah jamaah nggak dikenal orang. Jadi kalau dia sakit nggak ada yang bacain Fatihah. Bener ini. Eksistensinya nggak ada. Sedih kita hidup di tengah-tengah masyarakat pergaulan, eksistensi. Nah salah satunya ini menunjukkan eksistensi. Kan kalau biasanya hadir terus nggak hadir kan, kemana dia sakit? Ya Allah, mudah-mudahan dia baik. Kan didoain. Coba yang nggak pernah jamaah tuh, dia mati kita nggak tahu. Nah kalau kan doa orang mukmin selama mukmin yang lain menjadi nyampe. Begitu. Terus fadilah selanjutnya. Wa husulu ta'awuduhum fi awqati sholat. Nah sampai waktu-waktu sholat tuh sampai apa penempatan waktu sholat.
Wa bihaja khamsa wa isrina. Ini baru 25, itu katanya. Wa radda fi kulli minha amrun wa tartib. Wah, pokoknya banyak. Artinya sholat jamaah 27. Nah, 27 itu yang tadi saya sebut salah satunya. Begini. Yang sholat sendiri ya cuma sendiri. Nah, yang jamaah 27 derajat. Apa derajatnya yang tadi saya sebut-sebut? Itu derajat. Terus dikit lagi. Wa kharaja dan keluar bil ada al qadha. Pengecualian dari sholat ada al qadha. Naam ya, ini tafaqat maqdiyatul imami wal ma'mumi sunnatil jamaah. Jadi begini, kalau bapak qadha nggak boleh berjamaah. Bapak nggak boleh jadi makmum. Imamnya adaan, bapak qadhaan, nggak boleh. Jadi jamaah hanya boleh di sholat ada namanya. Kan sholat qadha tuh. Bapak kan baru sholat pas pensiun misalnya, berapa tahun nggak sholat, kan wajib dikodok tuh. Misalnya biasanya begitu. Biasanya kalau ada musibah baru pada insaf biasanya. Nah, dulu 3 tahun Ustadz saya nggak pernah sholat. Pas saya berteman sama Pak Haji Arif misalnya, akhirnya saya sholat. Berarti 3 tahun nggak sholat, kan kodok dulu tuh. Nah, waktu kodok itu nggak usah jamaah. Beda kalau imamnya juga kodok. Lu apa sholat kodok? Sama, aku juga kalau belum sholat subuh, yuk jamaah, boleh. Sama-sama PA misalnya. Enggak, kan iya namanya kesiangan dan manusia, siapa sih yang lurus saja ya? Namanya saya aja kalau di pesantren sering wah, Pak Ustadz hebat, sholat duhanya pakai kunut. Ini kodok bego. Iya, jadi ya namanya manusia, boleh jadi nonton bola kesiangan. Siapa sih? Kalau Rasulullah aja pernah lupa sekali. Makanya karena Rasulullah lupa, kodok itu disyariatkan. Kalau seandainya Rasulullah belum pernah kodok haram. Karena sholat di luar waktu. Tapi Rasulullah pernah, akhirnya disyariatkan. Wajib tuh kodok. Bahkan haram sholat sunnah kalau kodoknya belum. Jangan terjebak di sholat sunnah. Kodok belum, tahajud dulu. Kodoknya belum. Ini namanya tanda-tanda kejahilian. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Teksnya saya hafal betul. Wa yahrumu alaihi at-tatawwu. Siapa yang bilang? Ibnu Hajar Al-Haytami. Haram baginya melakukan sholat sunnah kalau sholat qadanya belum lunas. Bisa gak sholat wajib saya balas dengan sunnah? Boleh. Cuman kemarin berapa? 70 rakaat sholat sunnah, baru 1 rakaat johor. Jadi kalau zohor 4 rakaat, 70 kali 4 berapa? 70 kali 4 280 rakaat. Jadi jangan terjebak di sholat sunat apa kek, mau tahajud kek, sama 70 rakaat baru 1 zohor. Makanya salah satu tanda kejahilan orang terjebak di sholat sunnah. Kodoknya belum dijawab, kodoknya belum dibayar, sunnah dibanyakin. Nah, sekarang sholat kodok nggak usah jamaah. Kecuali imamnya juga kodok, boleh begitu. Nah, ini tafaqat maqdiyatul imam, tuh yang dimaksud. Apabila bertepatan kodoknya imam wal makmum sunnatil jamaah, sunnah jamaah. Misalnya bangornya sama, lu nggak sholat ya, kita kodok jamaah. Nah, ini sunnah jamaah. Nah itu. Wa illa fa khilaful aula wallahu a'lam. Jam 1. Tadi zohornya sekarang zohor jam 12 kurang. Wah. Kemarin untung Jumat saya biasanya jalan jam 1. Jumat untung masih keburu. Tadi juga alhamdulillah. Udah, tandain Mas Tri. Itu dah wa kharaja. Sebelum saya tutup dengan doa, boleh jadi ada yang mau didiskusikan. Ya. Kalau bisa saya jawab nggak PR. Karena dulu ya. Buruk-buruknya kualitas sholat jamaah masih lebih baik daripada sholat sendiri, sebaik-baiknya sholat sendiri. Itu pertanyaan pertama. Kalau benar itu. Yang kedua, tadi dijelaskan, ditekankan sama Rasulullah, kalau kita perjalanan dari tempat kerja, dari rumah menuju masjid kan nggak boleh keluar dari kecil ya. Di satu sisi saya pernah dapat keterangan juga, kalau kita niatnya tidak menyelisih ulama, menyelisih hadis Nabi tadi, niatnya untuk mengamalkan ayat wasari'u ila magfiratin, bersegeralah, itu nggak masalah.
Gimana gitu Ustaz? Bagus. Dua. Ustaz, kalau tadi yang kesiangan sholat subuh, Pak, itu sholat subuh dulu atau sholat sunnah subuh dulu? Hah? Ya. Udah ya, udah segitu aja. Cukup tuh udah mau jam 1. Nah, 2 pertanyaan dari si Mas, apa namanya? Mas Agus. Mas Agus 2 pertanyaan itu dua-duanya ditafsir. Ditafsir itu diperinci. Jadi kalau bicara fikih itu nggak ada yang titik. Semuanya koma terus. Bisa. Bagus. Jadi seburuk-buruk kualitas sholat jamaah lebih baik daripada sebaik-baiknya sholat sendiri. Bagus. Cuma nanti ditafsir. Nanti kan ini baru, makanya ini kan baru di awal. Nanti ada uzur-uzur. Uzur itu yang menghalangi tidak sholat jamaah. Nanti ada faktor-faktor yang bikin uzur. Seperti sholat jamaah. Mohon maaf intermezzo. Kita sholat jamaah, kita belajar fikih itu belajar istilah. Ada namanya muadzin. Apa tuh muadzin? Tukang adzan. Adzan juga istilah. Ada imam. Kan jamaah itu bicara relasi imam. Makmum apa definisinya? Imam ada. Nah nanti relasi itu bisa terputus di tengah jalan karena wajib. Seperti mufarokoh. Mufarokoh istilah lagi tuh. Tidak jamaah. Nanti insya Allah. Jadi ditafsir. Secara general jamaah lebih utama dibanding sholat sendiri apapun bentuknya. Gitu kan intinya. Benar itu. Cuma nanti ditafsir. Misalnya imamnya fasik. Ntar ada ditafsir. Jadi kemungkinan itu banyak. Atau masjidnya jamaah masjid Dirar. Zaman Rasulullah masjid Dirar dibakar sama Rasulullah. Jadi banyak kemungkinan itu Mas. Tapi secara general, ntar dikit-dikit kita bahas. Ada uzur namanya. Uzur jamaah. Dia bisa nggak uzur? Mungkin karena sakit. Dan kita tidak pukul rata kalau dia sakit. Nah, terus kalau misalnya kayak uzur kondangan nih. Kalau diundang hukumnya apa datangnya? Wajib. Tapi kalau ada uzur nggak wajib lagi. Berarti konsekuensi dosa tidak menghadiri karena wajib. Enggak. Salah satu uzur kondangan, kalau kita datang ada yang kita benci. Misalnya istri kita ajak nih, Mang ikut kondangan yuk. Enggak. Memang ada si Kunyuk. Kunyuk tuh mantan suami jadi pagar agung. Enggak. Pengalaman juga kata bini kita, Mang ikut kondangan yuk. Enggak. Ada si sihir itu misalnya. Itu mantan kita tuh. Dia cemburu kalau kita. Nah itu uzur dia. Dan dia nggak dosa. Jamaah juga ada nanti di lain-lain. Mudah-mudahan Allah panjangin usia kita. Amin. Kita bisa terusin ini. Nah, tapi secara general benar. Yang kedua, ditafsir lagi. Bahkan di sholat Jumat wajib bersegera. Wajib bersegera kalau kita nyantai ketinggalan misalnya daripada kata Nabi dilarang jalan, dilarang lari. Gue nyantai, Nabi sini udah assalamualaikum. Dia nggak keburu sholat Jumat karena sholat Jumat wajib. Jadi bisa jadi ditafsir. Nah, entah kalau ustadznya Mas Agus bilang innamal a'mal, kalau kita menerapkan wasyari ulama ya silakan aja. Tapi secara general Rasulullah melarang. Nah, tentu yang lebih tahu kan Rasul. Nah, terus ketika ada kemungkinan itu 1 juta banding 1. Jadi ya silakan saja, silakan. Kok bukan haram kok ya. Nah, tapi seyogyanya jalannya nyantai. Nabi yang ngomong dan Nabi melarang ke masjid itu terburu-buru kecuali dokter waktu ketika waktu sudah sepi. Lain urusan. Wallahu a'lam. Yang ketiga, wajib dulu Mas. Ini harus sunnah. 3 hari nggak sholat nih, ketiduran, pulang ke Jawa 3 hari. Jawanya mana 3 hari perjalanan? Misalnya tidur 3 hari, berarti kan zuhur 3 kali, asar 3 kali, isya 3 kali, maghrib 3 kali, subuh 3 kali ditinggalkan 3 hari. Terus bangun sholat duha. Sholat duhanya haram. Ntar aja. Sholat qobliyah. Ustaz, saya biasanya sebelum subuh sholat sunnah dulu. Sholat sunnah qobliyah bisa diqadha. Jadi ntar aja habis sholat subuh. Sholat kalau memang benar-benar sholat sunnah fajar. Sholat wajib dulu. Nah itu juga dilihat Mas. Mohon maaf sekali lagi, dikit lagi. Gak apa-apa ya? Jadi lihat dulu meninggalkan sholatnya ada 2. Orang meninggalkan sholat itu menurut fikih ada 2. Meninggalkan sholat karena uzur, ada yang meninggalkan sholat bukan karena uzur. Ini berkonsekuensi hukum tiap-tiap ini penyebabnya. Uzur sholat cuma 2. Uzur sholat cuma 2. Apa? Ketiduran dan lupa. Jadi kalau bapak meninggalkan sholat zuhur karena penyebab 2 ini, mengkodok sholat dengan segera, hukumnya sunnah. Misalnya bapak ketiduran sholat subuh,
Tidurnya udah jam 11 normal. Tapi karena satu dan lain hal, ketiduran bangun jam 8. Berarti menyegerakan qadha subuh sunnah. Jadi bapak langsung bangun, langsung ngambil wudhu sholat, itu sunnah. Sunnah ya, bukan wajib. Berarti bapak boleh ngopi dulu. Aduh puyeng banget, ngeteh dulu ngopi, baru sholat. Tapi kalau bukan penyebab itu, meninggalkan sholat bukan karena lupa, karena uzur. Karena apa? Karena bangor, karena malas. Segera dia wajib meluaskan seluruh waktu yang dia punya untuk mengqadha yang dia tinggal. Selama itu bukan nyari kerja, selama waktu itu bukan nyari duit buat anak istri. Jadi seandainya bapak tidak kerja nih, setiap detik harus qadha, karena itu wajib. Nah, kalau udah meninggal Ustaz, tapi qadhanya belum, direkan. Jadi begitu ya. Jadi kembali, itu udah pernah kita bahas. Jadi sholat wajib dulu, ntar siapa tahu umur kita selesai di situ, nggak sempat subuh. Makanya subuh dulu yang wajib, nanti sholat sunnah subuhnya karena biasa habis aja, karena boleh diqadha. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat barokah fiddin untuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.